Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang teori belajar humanistik dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran. Saya dari Indonesia Jabil dari kelompok 5 dengan tim 24 kalau satu menunjuk untuk baca 24. Saya Diva Apurita Hadiati dengan tim 240107142330. Saya Ika Malika Nabila dengan tim 240107141231. Saya Memang dari tim 240107142330. Saya Daniel Tulanula dengan tim 240107141241. Materi mengenai pengertian teori belajar humanistik. Jadi, menurut Sumantri dan Ahmad tahun 2019, itu dikatakan bahwa teori belajar humanistik adalah suatu gagasan atau dasar dalam pembelajaran yang menekankan nilai kemanusiaan dan bagaimana kegiatan tersebut dapat digunakan dalam memanusiakan manusia melalui proses pendidikan. Nah, dari teori belajar humanistik sendiri itu dikatakan bahwa pembelajaran berhasil apabila siswa tersebut dapat memahami diri mereka masing-masing. Maka dari itu, siswa harus mencapai realisasi diri setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran tersebut. Tadi dikatakan bahwa digunakan untuk memanusiakan manusia ya, melalui proses pendidikan. Nah, mungkin di sini tidak ada pendidikan yang tidak memanusiakan manusia. Jadi saya mungkin ambil satu contoh, yaitu dengan membantu siswa melalui pengembangan dirinya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut, siswa dapat menemukan jati dirinya mereka, membangun karakter mereka, dan mungkin juga mengasah keterampilan mereka. Dan di kegiatan ekstrakurikuler tersebut, siswa juga dapat menemukan rasa percaya dirinya pada lingkungan di sekitarnya. Baik, sekian dari pemaparan materi pengertian teori humanistik. Langsung saja kita lanjut ke pemaparan selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai model pengajaran teori humanistik, di mana para ahli pendidikan menyatakan bahwa pada dasarnya teori humanistik itu bukan sebuah strategi belajar, melainkan sebuah filosofi belajar yang sangat memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi agar teori belajar humanistik ini dapat diterapkan secara efektif dalam keseharian, diperlukan model pengajaran yang berfokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh. Jadi bukan hanya beberapa aspek saja. Kemudian ada beberapa model yang tepat. Di antaranya yang pertama itu active learning. Active learning adalah model pengajaran dari teori humanistik yang mendorong partisipasi peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran. Dalam active learning tersendiri, peserta diharapkan bisa memahami materi yang diajarkan dan mencerminkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya. Nah, konsep active learning ini memprioritaskan keterlibatan intelektual dan emosional anak dalam proses pembelajaran untuk memungkinkan mereka menyerap, memproses, dan mengoptimalkan potensi belajar mereka. Active learning di sini itu melibatkan peserta didik dalam mengakses informasi dan pengetahuan untuk dibahas dalam proses pengajaran. Jadi, di sini ada contoh penerapan model pengajaran active learning. Di antaranya itu pembelajaran berbasis diskusi, di mana dalam kelas guru menerapkan metode diskusi kelompok, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu tema tertentu. Oke, untuk mode pembelajaran yang kedua, yakni mode pembelajaran accelerated learning. Mode pembelajaran ini mempercepat dan meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung dalam proses. Siswa berkesempatan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan berpartisipasi secara aktif. Contoh penerapannya adalah pembelajaran kooperatif, karena pada metode ini siswa dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama dan mengedepankan interaksi sosial. Akan menjelaskan materi tentang pengaruh teori humanistik terhadap pembelajaran. Pengaruh teori humanistik terhadap pembelajaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh terhadap
perkembangan diri peserta didik dan perkembangan terhadap potensi peserta didik. Saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh terhadap perkembangan diri peserta didik. Pengaruh terhadap perkembangan peserta didik sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah pengembangan diri yang optimal. Teori humanistik berfokus pada potensi diri dari setiap individu, bagaimana mereka dapat memanfaatkan aktualisasi diri dengan cara meningkatkan pembelajaran mereka sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka, dengan tujuan agar mereka mencapai versi dari terbaik diri mereka untuk mencapai pembelajaran yang lebih optimal. Hal ini dapat mempengaruhi kepribadian peserta didik dengan membuat mereka lebih percaya diri dan mandiri dalam mengambil keputusan serta mencapai tujuan pribadi. Pentingnya pengalaman pribadi. Menurut pandangan humanistik, setiap pengalaman individu sangat berharga dalam proses belajar. Ini membuat peserta didik lebih reflektif terhadap pengalaman yang mereka alami, mendorong pemahaman mendalam tentang siapa mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar. Mereka juga dilatih untuk lebih empatik dan lebih menghargai pendapat orang lain. Kebebasan dan tanggung jawab. Dalam teori humanistik ini sendiri, peserta didik diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, tapi diiringi dengan tanggung jawab dan pilihan yang mereka buat sendiri. Hal ini memupuk rasa tanggung jawab personal yang kemudian membentuk sikap yang lebih matang, terbuka, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lalu yang keempat adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal diri maksudnya adalah hubungan antara pendidik dan peserta didik. Hubungan ini adalah hubungan dengan saling menghargai, mendukung, dan non-diskriminatif antara peserta didik dan pendidik, yang memungkinkan peserta didik merasa aman dan mengeksplorasi diri mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu potensi peserta didik. Menurut teori belajar humanistik, pembelajaran optimal tercapai ketika siswa merasa termotivasi secara insting. Maslow menekankan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi agar potensi maksimal dapat dikembangkan. Siswa yang merasa aman, dihargai, dan didukung cenderung menunjukkan kreativitas, berpikir kritis, dan berani mengambil risiko dalam pembelajaran. Pendekatan humanistik mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan dengan orang lain. Rogers menyebut ini sebagai transformative learning, di mana siswa mengalami perubahan signifikan dalam memandang diri dan dunia sekitar. Melalui pembelajaran partisipatif, siswa dapat mengembangkan potensi mereka dalam berpikir kritis, kreatif, dan interpersonal. Guru dalam pendekatan humanistik berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan jalur pembelajaran sendiri, bukan hanya sebagai penyampaian informasi. Lingkungan belajar ini memberikan kebebasan untuk bereksperimen, berpikir mandiri, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Di poin keempat ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip teori pembelajaran humanistik. Langsung saja ke prinsip pertama, yaitu manusia mempunyai belajar alami. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka dapat kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mereka dan menentukan pilihannya mereka. Jadi, seseorang melakukan proses pembelajaran itu tidak hanya melalui instruksi formal ataupun melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Mereka memiliki kebebasan dengan pembelajaran bersama, kelompok, yang dimana itu menyelesaikan suatu permasalahan dalam proses belajar. Baik, pada poin yang kedua ini, yaitu belajar mengenai perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Jadi, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi mereka juga mengalami perubahan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Nah, perubahan ini terjadi apabila seseorang sadar akan kelemahan dirinya.
Dan pada akhirnya mereka juga mampu mengubah cara pandang mereka terhadap dunia serta posisi yang ada di dalamnya. Mungkin sebagai contoh yaitu ketika seseorang tidak merasa percaya diri, dia pesimis, dia merasa tidak bisa melakukannya. Akhirnya dia paham akan potensi dirinya, dia bisa berkembang lebih baik, dan dia juga siap menerima tantangan baru yang ada di hidupnya. Nah, pada poin yang ketiga yaitu belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Kita dalam belajar tidak hanya menggunakan buku maupun teori, tapi kita juga bisa belajar dengan pengamatan, pengalaman, bahkan kita juga bisa belajar dengan ketika kita berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain di masyarakat, kita bisa menambah relasi kita jadi luas, dan dengan kita berinteraksi dengan orang lain, kita memperkuat ikatan sosial. Peran sosial itu sendiri dapat memperkuat hubungan satu sama lain. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, pada poin yang keempat yaitu belajar lebih bermakna apabila peserta didik ikut melakukannya. Jadi, pembelajaran itu lebih bermakna ketika peserta didik ikut andil, ikut terlibat dalam kegiatan proses belajar tersebut. Mungkin seperti ketika ada pengamatan di lapangan. Nah, peserta didik itu ikut terlibat, ikut turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Jadi, pemahaman mereka akan lebih nyata, akan lebih efisien daripada dia tidak ikut terlibat dalam proses pengamatan tersebut. Mereka lebih mudah merefleksikan diri dalam proses pengamatan. Jadi, jika peserta didik itu ikut terlibat dalam proses belajar, maka pembelajaran dia akan lebih bermakna, karena mungkin itu dengan kita langsung terlibat dalam kegiatan proses belajar tersebut. Dan yang kelima adalah keterlibatan siswa dalam belajar. Ketika mahasiswa ikut aktif dalam diskusi atau kegiatan, materi akan jadi lebih mudah dipahami dan relevan. Mereka merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi karena terlibat langsung dalam proses belajar. Yang keenam yaitu kepercayaan diri dengan mawas diri. Refleksi diri membantu mahasiswa mengenali kekuatan dan kelemahan. Hal ini meningkatkan kesadaran diri dan membuat mereka lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar. Dan yang ketujuh yaitu tugas menantang lebih mudah jika ancamannya kecil. Tugas yang tidak terlalu menekan membuat mahasiswa lebih berani mencoba tanpa takut gagal. Lingkungan yang mendukung dan tantangan yang pas sangat penting agar proses belajar lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan penuh, hasilkan pemahaman mendalam. Ketika mahasiswa terlibat secara fisik, mental, dan emosional, pemahaman mereka akan lebih mendalam. Mereka tidak akan cuma menerima informasi, tetapi juga aktif memahami konsep dan merasa bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Nah, dari hasil pemaparan kelompok kami dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar heuristik menekankan pentingnya pemahaman diri dan pencapaian potensi individu dalam pendidikan. Keberhasilan belajar diukur dari kemampuan siswa untuk mengenali diri sendiri, dengan peran guru dan teman sebagai pendukung utama. Teori ini berfokus pada nilai kemanusiaan, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memanusiakan individu dan membantu mereka mencapai potensi penuh.
Pembelajaran berdasarkan teori humanistik sangat tepat untuk diterapkan karena mendorong siswa untuk merasa senang, terlibat, dan berinisiatif dalam proses belajar. Hal ini menghasilkan perubahan positif dalam pola pikir, perilaku, dan sikap siswa, serta mengembangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.